Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan program live komisi khusus Islami. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas bolehlah sehingga kita keluar dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Dan pemirsa, pada Jumat Berkah kali ini kita akan membahas tema seputar merawat kemerdekaan dengan cinta tanah air. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Sabuddin, SPDI MPD selaku Forum Mubalik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan pernyataan mengenai tema kita, yaitu merawat kemerdekaan dengan cinta tanah air. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum wa wala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersua di kegiatan TV Peduli pada kesempatan ini. Adapun tema kita yang kita bahas pada kesempatan ini yakni tentang merawat kemerdekaan dengan cinta tanah air. Kemarin kita telah merayakan Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita semua bersuka cita, kita semua merayakan kemerdekaan negara kita di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa kita sejak diproklamirkan oleh Bung Karno pada tahun 1945, itu bukanlah merupakan hadiah atau pemberian daripada bangsa yang telah menjajah kita sebelumnya, atau bangsa yang telah menguasai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebelumnya. Akan tetapi kemerdekaan kita merupakan, dalam undang-undang dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Ada perjuangan di dalamnya, ada pengorbanan di dalamnya. Perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang, para pendiri bangsa ini, yang tidak saja mengorbankan harta benda mereka, mengorbankan waktu dan pikiran mereka, bahkan banyak pahlawan yang telah gugur, mengorbankan nyawa, menumpahkan darahnya untuk membela, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya sehingga rasa cinta tanah air itu memang harus ada pada diri kita sebagai warga bangsa, lebih khusus lagi kepada para kaum muda yang merupakan pewaris generasi berikutnya atau penerus bangsa ini berikutnya. Rasa cinta tanah air ini harus kita gelorakan, harus kita kuatkan pada setiap warga negara, apakah itu masih anak-anak, remaja, bahkan orang tua, harus tetap menggelorakan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air di dalam dada kita, sehingga dengan berkobarnya semangat cinta tanah air ini, tentu ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari luar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dengan cinta tanah air kita tidak perlu khawatir. Akan tetapi ketika rasa cinta tanah air pada diri kita itu pudar atau terkikis oleh pengaruh-pengaruh dari luar, tentu akan melahirkan konflik-konflik baik internal, bahkan konflik horizontal yang bisa terjadi di negeri ini, yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari peristiwa masa lalu, di mana seorang ulama
besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1871 sampai 1947, beliau mempunyai prinsip, beliau membangun prinsip hubul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Itu merupakan slogan, itu merupakan prinsip yang digelorakan oleh ulama-ulama masa lalu untuk membangkitkan semangat nasionalisme, untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, khususnya di kalangan kaum muda, sekaligus pejuang-pejuang, sekaligus patriot yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang telah digelorakan oleh kiai-kiai kita seperti Kiai Hasyim Asy'ari, hubul watan minal iman ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasanya cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman yang selalu ada pada diri kita sebagai putra bangsa. Namun kita telah melepaskan diri, 78 tahun lamanya kita melepaskan diri dari kekuasaan kolonialisme. Kita dijajah oleh Jepang, Belanda kurang lebih 3,5 abad. Kita dijajah oleh Belanda, kurang lebih 3,5 abad. Kita dijajah oleh Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Cukup lama kita dijajah oleh kolonial, baik Belanda, Jepang, serta bangsa-bangsa yang lain yang datang ke negeri ini sebelumnya. Dan kita keluar dari penjajahan itu dengan semangat cinta tanah air tadi yang didorong oleh pejuang pendiri bangsa ini, termasuk para ulama. Maka semangat itu tetap harus ada pada hari ini. Kita tidak perlu memikul senjata. Kita tidak dipanggil untuk memikul senjata oleh negara ini, oleh bangsa ini. Kita setiap 17 Agustus merayakan dengan sukacita. Kita bergembira bersama, memperingati detik-detik proklamasi dengan hikmat, dengan sukacita. Oleh karena itu, kita harus mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini telah dibayar mahal oleh pejuang-pejuang kita. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Kita perlu mengisi kemerdekaan ini dengan cinta tanah air. Kita wujudkan dalam keseharian kita. Kita wujudkan dengan bagi adik-adik kita yang belajar di bangku pendidikan, tentu dengan belajar dengan tekun, belajar dengan baik, belajar dengan rajin. Karena mengisi kemerdekaan tanpa ilmu, tanpa belajar, maka kita akan tergilas oleh roda perkembangan zaman, di mana persaingan secara global kita berada di era 4.0 ini, di mana perkembangan teknologi itu sangat berkembang, bahkan menggantikan peran-peran manusia. Kalau generasi kita tidak bisa bersaing, tentu akan terkikis oleh masuknya bangsa-bangsa lain ke negara kita. Oleh karena itu, sebagai generasi bangsa, generasi muda, anak-anak bangsa, kita harus belajar dan belajar dengan tekun sebagai bagian daripada upaya untuk memelihara cinta tanah air. Yang kedua, samping belajar bagi yang masih muda-muda, yang ada di bangku kuliah, yang ada di bangku sekolah, masyarakat juga harus terlibat di dalamnya. Kita menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan kita membiarkan daerah kita, lingkungan kita menjadi kotor. Kenapa? Lingkungan yang kotor mudah mendatangkan penyakit-penyakit. Bangsa atau masyarakat yang sakit-sakitan tentu tidaklah menjadi bangsa yang kuat. Masyarakat yang sakit-sakitan tidak mampu berpikir secara sehat. Kenapa? Karena kita tidak sehat. Oleh karena itu, kesehatan ini penting kita jaga. Maka bagian daripada memelihara cinta tanah air ini, kita yang ada di masyarakat, kita harus menjaga kebersihan di mana kita berada, menjaga lingkungan kita. Jangan tercemar, jangan sampah-sampah berserakan dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kita menghormati orang tua kita. Kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita menghormati guru-guru kita. Bagian daripada mencari keberkahan, mendapatkan keberkahan daripada orang tua kita, guru-guru kita
agar supaya kita terjalin hubungan yang kuat. Dengan demikian kita akan menjadi bangsa yang kuat. Dan seterusnya kita saling menghargai sesama manusia. Kita menghargai walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda agama, kita perlu saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh mengabaikan saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak boleh mengabaikan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh mengabaikan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau kita tidak bersaudara dalam agama, kita tentu bersaudara dalam berbangsa dan bernegara. Maka kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara cinta tanah air, maka kita merawat, kita menghargai sesama meskipun kita berbeda keyakinan. Hal ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 143, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa gadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kalian umat Islam, umat yang tengah-tengah, agar kalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan agar Rasul Allah Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Kita hendaknya menjadi umat Islam itu umat wasata, umat Islam yang wasatiyah, yang adil, yang pilihan. Adil dan pilihan ini menempatkan dirinya di tengah-tengah, tidak menjadikan dirinya menganut agama yang ekstrim, menganut agama yang radikal. Seorang ulama besar, Syekh Yusuf Qaradawi, mengatakan bahwa wasatiyah ini merupakan karakter dari umat Islam, menjadi sikap tengah-tengah, tidak boleh ekstrim, menganggap bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengisi surga, sementara surga itu maha luas, yang lain masuk neraka. Pandangan-pandangan demikian menjadikan kita berpandangan ekstrim. Oleh karena itu, kita harus menghormati satu sama lain, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku. Kenapa? Kalau kita tidak berpandangan wasatiyah, maka kita bisa ekstrim dalam beragama. Oleh karena itu, kewajiban kita semua, ketika ada saudara-saudara kita yang ekstrim dalam memahami agama, maka kita harus menarik kembali ke tengah-tengah. Agar supaya ekstrim yang radikal itu bisa menjalankan Islam ini dengan rahmatan lil alamin, menjadikan Islam ini rahmat bagi seluruhnya, menjadikan Islam ini rahmat bagi semuanya, menjadikan agama ini rahmat, bukan menghukumi orang, saudara-saudara kita yang berbeda agama menjadi kafir, menghukumi mereka masuk neraka. Kenapa? Karena kafir, neraka itu adalah urusan, itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menjalankan perintah-perintahnya. Itu yang keempat, ya, kita harus menghargai sesama. Kemudian kita harus belajar dengan tuntas. Belajar agama dengan tuntas, belajar agama pada kiai, belajar agama pada guru kita, agar supaya ilmu kita miliki itu punya sanad yang jelas, agar supaya ilmu yang kita miliki bisa dipertanggungjawabkan. Kita belajar pada tempat yang benar. Kenapa? Karena resikonya juga ketika kita belajar pada sumber yang tidak terpercaya, tidak jelas, misalnya belajar dari Google, ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian berupaya agar keberadaan kita mendatangkan manfaat. Ini yang paling penting. Sebagai umat manusia, kita harus memberikan manfaat banyak kepada umat manusia yang lain. Inilah bagian-bagian daripada bagaimana kita merawat kemerdekaan ini dengan cinta tanah air. Diantaranya berupaya agar supaya kita mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas yang lebih besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya.
ketika kita sudah memberikan manfaat kepada banyak orang, kita sudah memberikan manfaat kepada umat, itu merupakan bagian daripada cinta tanah air. Karena cinta tanah air itu adalah rela berkorban untuk tanah air kita, rela berkorban untuk bangsa kita, memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, walaupun berbeda agama, berbeda suku, kita sudah mengambil bagian daripada bagaimana merawat kemerdekaan ini dengan cinta tanah air yang ada di dalam dada kita. Cinta tanah air itu bukan merupakan sesuatu yang baru, bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat. Bahkan cinta tanah air itu merupakan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Nabi SAW pernah mengatakan, ma'atiyabaka min baldatin ahabbaka ilayya walaula anna qaumi akhrajuni min ma sakantu ghaira. Itu kata Nabi SAW. Nabi mengatakan, alangkah baiknya kamu sebagai sebuah negeri, dan kamu merupakan negeri yang paling aku cintai, kata Nabi. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari dirimu, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Jadi cinta tanah air itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat, tapi merupakan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama-ulama kita, lebih khusus lagi di awal saya sampaikan, seperti Ki Hasyim Asy'ari, membangun suatu prinsip, membangun sebuah jargon, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Dan hubbul watan minal iman inilah merupakan semangat untuk membakar semangat para pejuang-pejuang kita di masa lalu. Kita belajar dari sejarah ketika di awal-awal kemerdekaan ini, setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, itu tentara sekutu kembali masuk ke negara kita. Tentara sekutu kembali masuk ke negara kita, ingin kembali menjajah kita, walaupun sudah diproklamirkan pada tahun 1945. Nikah sekutu masuk ke negara kita, termasuk lewat Surabaya, itu mendapatkan perlawanan dari bangsa, mendapatkan perlawanan dari rakyat, mendapatkan perlawanan dari masyarakat, dari santri, di mana sebelum adanya perlawanan tersebut, dalam sejarah dikatakan bahwa Bung Karno mengirim utusan untuk berkonsultasi dengan ulama-ulama, mengirim utusan untuk berkonsultasi dengan para kiai-kiai, khususnya Ki Hasyim Asy'ari. Bung Karno menyampaikan tentang hukumnya membela tanah air dari penjajahan. Bagaimana hukumnya membela tanah air, kata Bung Karno, lewat utusannya kepada Ki Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian keluarlah fatwa dari Ki Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa membela tanah air itu hukumnya adalah wajib. Dan disitulah merupakan tonggak sejarah. 21-22 Oktober dijadikan sebagai Hari Santri. Kenapa? Disitulah lahir resolusi jihad, di mana mempertahankan kemerdekaan negara dari penjajah merupakan jihad, merupakan wajib bagi umat Islam. Inilah semangat inilah yang semestinya selalu ada, kita perbaharui dalam dada kita, kita wariskan dari generasi ke generasi, rasa cinta tanah air yang perlu kita rawat. Kita di masa ini berbeda dengan di masa lalu, di mana kita harus mengangkat senjata. Kita tidak perlu mengangkat senjata. Yang kita lakukan adalah melaksanakan peran-peran kita di tempat kita masing-masing. Apa peran kita? Kalau kita seorang pelajar, maka kita belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Kalau kita seorang masyarakat, dimanapun kita berada, menjaga kebersihan di lingkungan kita, kita bergaul dengan benar, dengan baik, dengan masyarakat, menjalin ukhuwah kita, persaudaraan kita, memperkokoh persaudaraan kita. Kalau kita seorang santri, seorang murid, kita menghormati guru kita menghormati orang tua kita. Kalau kita bagian daripada masyarakat, kita menjaga hubungan antar sesama,
meskipun kita berbeda agama, jangan kita melihat saudara-saudara kita melihat agamanya, jangan kita melihat saudara-saudara kita dengan melihat sukunya, akan tetapi bagaimana kita bersama-sama dalam lingkungan masyarakat kita sebagai saudara dalam sebangsa dan setanah air. Demikian pula kita bagaimana mempunyai manfaat, karena sebaik-baiknya manusia ternyata adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Demikian, Ustaz. Masya Allah. Dan pemirsa, itulah tadi pemaparan atau penjelasan mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu merawat kemerdekaan dengan cinta tanah air. Dan sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita pada pagi hari ini, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami dalam live Komisi Khusus Islami pada Jumat Berkah kali ini. Dan pemirsa, masih mengenai merawat kemerdekaan dengan cinta tanah air. Dan kita akan tadi mendengarkan penjelasan dari Ustadz mengenai tema kita. Dan seperti yang kita ketahui Ustadz, bahwa Indonesia mungkin satu-satunya negara yang mempunyai cinta tanah air dengan keberagaman yang sangat luas. Bisa dikatakan agama yang ada di Indonesia ini kurang lebih sekitar 6. Mulai ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha hingga Konghucu. Nah, mempunyai juga suku beragam mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, lantas bagaimana Ustadz melihat kemerdekaan dengan cinta tanah air, khususnya mungkin di kota Parepare sendiri ini, Ustadz, silakan. Terima kasih. Jadi kita ini adalah negara yang satu negara yang ditopang oleh banyak suku, banyak ditopang oleh banyak agama. Jadi agama di Indonesia itu sebenarnya yang diakui negara itu ada 6.
Tapi banyak keyakinan-keyakinan, aliran kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Aliran kepercayaan ini banyak sekali. Itulah uniknya kita Indonesia ini, yang tidak ada berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita negara ditopang oleh ribuan suku yang berbeda bahasa, yang berbeda tradisi, yang berbeda keyakinan. Itulah kita Indonesia. Beda dengan bangsa lain. Contoh misalnya seperti di Timur Tengah. Taruhlah kita ambil contoh satu negara seperti Irak, ya. Irak itu adalah satu negara yang ditopang oleh satu agama. Di sana tidak bersuku-suku seperti kita. Agamanya sama, bahasanya sama, bahasa Arab. Beda dengan kita. Bahasa kita berbeda-beda. Di Sulawesi Selatan saja ada beberapa suku-suku besar. Makassar berbeda dengan Bugis. Bugis berbeda dengan Mandar, serta yang lain-lain. Nah, disinilah uniknya kita. Karena satu negara ditopang oleh banyak agama dan budaya, tapi kita aman. Kita bisa rukun, kita bisa damai. Kenapa? Ada Pancasila yang mempersatukan kita. Ada komitmen kebangsaan yang ada pada setiap warga bangsa. Ini komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Beda dengan bangsa yang saya contoh tadi, bangsa Arab seperti misalnya Irak, ya. Satu negara, satu agama, satu bahasa, tapi konflik berkepanjangan. Peperangan di wilayah Timur Tengah itu kan banyak, beberapa negara itu masih perang sampai saat ini. Nah, inilah uniknya kita. Di Parepare pun demikian. Kita di Parepare mayoritas Islam. Akan tetapi ada saudara-saudara kita dari Kristen, ada saudara-saudara kita dari Katolik, ada saudara-saudara kita dari Konghucu, ada dari Hindu, ada dari Buddha. Semua agama ada di Parepare. Dan tempat-tempat ibadah mereka ada, kelenteng ada, apalagi masjid ada, gereja Katolik ada, gereja Kristen ada. Tapi kita bisa hidup rukun, kita bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup damai. Kenapa? Kepentingan bangsa itu kita harus utamakan. Komitmen kebangsaan kita harus tetap ada. Makanya komitmen kebangsaan ini dengan cinta tanah air harus tetap ada pada diri kita, pada setiap warga bangsa. Kalau komitmen kebangsaan ini sudah tidak ada, nasionalisme tidak ada. Kata, saya kutip kalimat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar di NU. Beliau mengatakan bahwa Said Akil Siraj, ya, Kiai Haji Said Akil Siraj, beliau mengatakan bahwa agama tanpa nasionalisme itu radikal. Jadi agama kalau tidak ada nasionalisme di dalamnya, tidak ada komitmen kebangsaan di dalamnya, itu radikal. Ya, yakinlah kita akan menjadi umat yang radikal. Nasionalisme tanpa agama kosong. Itu kalimat yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Jadi komitmen kebangsaan, nasionalisme dan agama itu selaras atau sejalan. Maka kita dipayungi oleh dasar negara kita yang disebut dengan Pancasila. Nah, inilah sehingga sampai hari ini kita rawat, kita jaga bersama, termasuk di kota Parepare, di bawah wali kota kita, tetap aman dan kondusif sampai hari ini. Tidak ada isu-isu yang sara yang membahayakan, karena masyarakat kita rukun, masyarakat kita aman, masyarakat kita nyaman, damai. Beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan, tokoh-tokoh agama hadir bersama, FKUB, dari tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, Katolik, Konghucu,
Bahkan kemarin ada yang menarik ini, termasuk saya diundang oleh masyarakat agama Konghucu untuk buka puasa bersama di Kelenteng, Kuanggong di Parepare. Ini adalah potret toleransi beragama kita di Parepare yang baik, potret moderasi beragama kita di Parepare yang baik. Demikian pula kemarin waktu Kementerian Agama dalam hal kepanitiaan pemberangkatan haji, ada beberapa teman-teman yang masuk menjadi panitia pemberangkatan haji di Kemenak itu non-Muslim. Ada dari Kristen, ada dari Katolik. Saya sama-sama dengan mereka, kita bekerja bersama-sama menyiapkan pemberangkatan saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji. Itu potret keberagaman kita di Parepare. Mudah-mudahan moderasi beragama ini di Parepare tetap baik, tetap rukun sampai seperti sekarang yang kita rasakan. Masalah. Dan mungkin juga tidak lupa Ustadz bahwa di Indonesia kita ini punya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Mungkin inilah yang menguatkan masyarakat di Indonesia agar tetap bersatu meskipun berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah, lantas mungkin terakhir Ustadz, sebelum saya menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin masih ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan Ustaz. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kepentingan bangsa itu di atas segala-galanya. Betapa pentingnya tanah air bagi kita. Kita tidak bisa beribadah dengan khusyuk, dengan baik, dengan nyaman kalau kita tidak punya negara, kita tidak punya tanah air. Kenapa negara-negara luar berperang sampai hari ini, seperti misalnya, sambil contoh yang tidak pernah selesai-selesai, Israel dengan Palestina. Saya memandang bahwa peperangan yang ada di Israel dan Palestina ini menyangkut negara, soal tanah air. Palestina berupaya mempertahankan negaranya dari penjajahan bangsa Israel. Israel berupaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dan tanpa tanah air, kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Coba bayangkan, pendahulu-pendahulu kita berada dalam situasi peperangan. Bagaimana mereka beribadah? Tekanan-tekanan sangat luar biasa. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini saya sampaikan, mari kita merawat kemerdekaan ini. Kita keluar dari kolonialisme sudah 78 tahun. Apa yang telah diwariskan oleh pejuang-pejuang di masa lalu, pendiri bangsa ini, sampai pada hari ini diamanahkan kepada kita semua untuk merawat, untuk menjaga, untuk meneruskan. Tentu kita menjaga dengan masing-masing kita punya rasa cinta tanah air di dalam kita, di dalam diri kita. Masing-masing kita punya nasionalisme, karena kata Kiai Said Agil Sirat, mantan ketua PBNU, beliau mengatakan bahwa, sekali lagi saya ulangi, agama tanpa nasionalisme akan radikal, dan nasionalisme tanpa agama akan menjadi kosong. Sekira demikian yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menarik sekali mengenai pembahasan kita mengenai merawat kemerdekaan dengan cinta tanah air. Dan mungkin pesan saya juga mungkin Ustadz, bahwa untuk saat ini kita tidak lagi mengangkat senjata. Nah, mungkin dengan merdekanya ini, mungkin pesan saya yaitu kita tetap harus menjaga kelestarian, termasuk kebersihan kota Parepare sendiri, dan terutama mungkin menjaga tempat-tempat umum yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Parepare agar tetap terjaga bersih, tidak kotor dan tidak rusak.
Ini semua bukan untuk kita, tapi melainkan untuk masyarakat yang ada di Kota Parepare, khususnya anak-anak yang akan ada atau tahun-tahun ke depannya. Dan akhir kata, saya Yusri Adi Sugiarto, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.